One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info, satu jalur sejuta info. Seperti biasa, kembali kita akan mengulas laga atau pertandingan di BRI Liga 1, di mana pada kali ini akan mempertemukan antara Bali United versus PSM Makassar. Ya, seperti biasa kembali kita akan ditemani sama komentator yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar, Coach? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kembali kita akan disajikan laga yang cukup menarik, yaitu akan mempertemukan antara Bali United versus PSM Makassar. Ya, kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan yang akan tersaji pada Minggu 17 September 2021 ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini salah satu laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia adalah pertandingan big match antara PSM Makassar akan menghadapi Bali United, di mana kita ketahui bahwa untuk saat ini kedua tim pernah merasakan dia sebagai pemuncak, di mana kita ketahui bahwa PSM tiga pekan lalu dia pernah menjadi pemuncak di klasemen. Begitu juga dengan Bali United, dia sudah pernah juga mengalami naik di puncak pertama, namun keduanya juga sudah turun sekarang. Ya, sekarang dia sudah Bali United dia sudah urutan ketiga dan PSM Makassar sudah urutan ke-7, dia turun ke urutan ke-7. Dia ini menandakan bahwa ini berarti kedua tim ini akan saling ngotot untuk menjadi pemenang, untuk menaikkan peringkat dia, di mana kita ketahui PSM peringkat ketiga, kalau dia menang dia akan berada di 5 besar. Begitu juga untuk Bali United, kalau dia menang dia akan naik peringkat. Ini menjadi salah satu target tersendiri bagi kedua pelatih ini, bagaimana bisa memenangkan pertandingan secara sampaikan bahwa pertandingan kali ini akan digelar hari Minggu 17 Oktober, bukan 17 September ya. Diperbaiki 17 Oktober, bukan 17 September. Terima kasih, mungkin secara umum seperti itu. Ya, berdasarkan head to head antara Bali United dengan PSM Makassar ini, di mana keduanya kelihatannya memiliki kekuatan yang sama. Namun kalau kita lihat dari hasil pertandingan terakhir, di mana PSM Makassar dan Bali United ini sama-sama mengalahkan. Kira-kira bagaimana Coach melihat hasil ini? Ya, memang kalau dilihat dari pertandingan terakhir mereka sama-sama dia mengalahkan lawan-lawannya. Namun pertandingan kali ini salah satu permasalahan yang akan dihadapi oleh PSM adalah tidak tampilnya pemain kunci atau pemain penyerang andalan dia adalah Anko Johnson yang terkena akumulasi kartu kuning 2 kali kartu kuning. Inilah yang menjadi PR tersendiri bagi Melomir, bagaimana dia mampu memasang atau mencari pemain yang bisa menggantikan Anko Johnson, karena Anko Johnson selama beberapa pertandingan ini sudah mulai menemukan ritmenya. Dia sudah memperlihatkan kemampuannya sebagai pemain termahal di Indonesia. Apalagi beban psikologis tersendiri bagi Melomir sendiri. Kenapa? Karena tiga pemain dari Bali United merupakan ex dari pemain PSM itu sendiri, yang seperti dengan Rizky Velio dan M. Rahmat yang Seskot. Itu juga ketiga pemain ini menjadi tim tumpuan dari Bali United, sehingga mau tidak mau sang pelatih Melomir akan dipusingkan bagaimana cara agar tidak kebobolan pada hari ini. Kenapa? Karena salah satu kelemahan yang dialami oleh PSM akhir-akhir ini adalah dia sering kebobolan. Perpaduan, memang kita ketahui bahwa di bagian belakang ada
Hasim Kipo. Namun sekarang akhir ini dia kurang memperlihatkan kemampuannya. Itu terlihat dari adanya banyaknya gol yang bersarang di PSM. Itu menjadi tersendiri bagi PSM pada pertandingan kali ini. Kalau kita melihat, sedangkan dari Bali United ya akhir ini dia melakukan perubahan dan mampu untuk konsisten dalam laga-laga sebelumnya, dan dia sudah berjanji bahwa pertandingan kali ini dia akan tampil maksimal. Mungkin seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari statistik yang telah dijalani oleh Bali United, di mana mereka dari 6 pertandingan yang telah dilalui itu Bali United belum pernah mengalami kekalahan, yaitu dengan mendulang 3 kali kemenangan dan 3 kali seri. Sementara dari sisi PSM Makassar itu sudah pernah mengalami 1 kali kekalahan. Kira-kira kalau kita head to head kan antara hasil kedua, maksud kami hasil dari kedua tim ini, kira-kira bagaimana coach melihat hal seperti ini? Ya, masing-masing pemain, masing-masing pelatih akan melakukan evaluasi. Evaluasi di mana kita ketahui bahwa memang Bali United belum mengalami kekalahan, tapi banyak serinya. Itu kan ini menjadi evaluasi tersendiri dari Bali United. Makanya pada kesempatan ini dia akan mengandalkan salah satu pemain yang sangat sudah berpengalaman, adalah Rizky Pelu. Rizky Pelu ini sudah pernah bermain di PSM dan dia sudah mengetahui bagaimana karakteristik pemain dari PSM sendiri. Rizky juga ini akan berhadapan dengan bentrok di bagian karena dia adalah pemain tengah. Dia akan berhadapan dengan Wilchang Filium. Ya, Wilchang akan baku sikut, dan ditambah juga dengan mantan temannya adalah Rasi Bakri. Rasi Bakri di mana pada saat Rizky Filium memperkuat PSM, dia bermain di bagian tengah. Inilah yang akan sangat menarik untuk kita lihat bagaimana pertandingan kali ini. Dan khusus untuk PSM seperti kita ketahui bahwa ketidakhadiran dari Angku Janseng ini akan ada kemungkinan ada beberapa pemain yang layak untuk menggantikan posisi. Salah satu pemain yang layak untuk menggantikan adalah Ilham yang sudah 3 gol dia cetak. Saya kira inilah modal tersendiri bagi PSM untuk memenangkan pertandingan pada kali ini. Ya, coach, kalau kita melihat dari pemain Bali United, ada satu pemain yang cukup jadi sorotan, yaitu Spasojevic, di mana Spasojevic ini merupakan mantan pemain daripada PSM Makassar. Kira-kira bagaimana, apalagi kali ini kelihatannya Spasojevic ini kelihatan dalam kondisi on fire, dengan mencetak 5 gol. Kira-kira bagaimana coach melihat pemain satu ini? Menjadi PR sendiri bagi Milmer, bagaimana dia bisa menahan laju pemain yang satu ini. Namun salah satu yang akan dipersiapkan oleh Milmer adalah Hasim Kipo yang tadi memang kita ketahui bahwa beberapa pertandingan sebelumnya belum maksimal. Inilah kesempatan Hasim Kipo untuk tampil maksimal dan menjaga bagian pertahanan dari PSM itu sendiri, sehingga kebobolan bagaimana dia tidak kebobolan untuk kali ini. Ya, kalau kita lihat dari segi kepelatihan, di mana kita ketahui bahwa kedua pelatih ini sama-sama pelatih yang memiliki cukup banyak prestasi, Milomir dan Teco. Kira-kira bagaimana strategi dari kedua pelatih ini untuk memenangkan pertandingan pada kali ini? Ya, strategi yang pertama pasti Milomir dia akan memperagakan salah satu ciri khasnya bagaimana dia bertahan sampai dia menyerang. Kenapa? Karena dia akan memperkuat lini tengah untuk mengimbangi dari kemampuan dari Rizky Pelu. Sementara di Bali United
ya selain dia memperkuat di bagian belakang, begitu juga di bagian tengah dan bagian depan juga, ya lini depan juga akan menjadi momen tersendiri untuk PSM. Makanya Milomir salah satu agenda atau misi bagaimana dia mempertahankan atau mempertahankan dari pemain-pemain, bagaimana dia melatih fisik dari pemain-pemain yang ada di belakang situ. Itulah dia akan membenahi bagian pertahanan supaya tidak kemasukan. Ya, berdasarkan statistik pemain maupun strategi yang akan diterapkan dari kedua pelatih, kira-kira bagaimana hasil akhir dari pertandingan kali ini? Saya melihat bahwa besar kemungkinan akan bermata seri ya. Ya, kalau saya melihat ya lihat dari statistik, pengalaman dan pemain, dan begitu juga dengan strategi pelatih, ya bolanya mungkin ya masih bisa imbang. Namun ya sekali lagi saya katakan bahwa sepak bola adalah tidak bisa dihitung dengan matematika, tidak bisa dihitung. Nanti dilihat pada akhir skor setelah 90 menit, ya itulah hasil yang akan dilihat apakah menang atau tidak. Ya itu mungkin saya kira. Ya. Makasih coach atas analisisnya. Ya, pemirsa, demikianlah analisis atau jalannya pertandingan yang akan tersaji pada laga yang akan mempertemukan antara Bali United versus PS Makassar. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.